tengah hiruk-pikuk kekuasaan dan ekonomi yang dikuasai segelintir elit, tiba-tiba muncul dua tokoh yang berani menantang arus besar oligarki. Mereka bukan aktivis jalanan, bukan pula politisi pencari panggung, melainkan pejabat negara yang tahu betul di mana akar masalah bangsa ini berada. Ya, mereka adalah Purbaya Judisadewa dan Mahfud MD, dua tokoh yang kini berhadapan langsung dengan simbol kekuatan lama Luhut Binsar Panjaitan. Pertarungan ini bukan sekedar soal jabatan. Ini adalah pertarungan ideologi antara mereka yang berpihak kepada rakyat versus mereka yang berpihak pada oligarki, penguasa, dan pengusaha. Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang analisis independen, tempat suara kebenaran dikedepankan dan kepalsuan kekuasaan dibongkar tanpa kompromi. Purbaya Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan pernah berada dalam satu lingkar kekuasaan di masa pemerintahan Jokowi. Namun mereka berbeda jalan dan prinsip. Purbaya yang dikenal sebagai Menteri Keuangan di rejim Prabowo dan Mahfud MD yang kini berada di luar pemerintahan sama-sama memegang teguh prinsip pro rakyat dan anti oligarki. Sementara Luhut Binsar Panjaitan dari dulu hingga kini dikenal sebagai penganut mazhab pro oligarki, berpihak pada pengusaha besar, penguasa, dan kekuatan modal. Sebagai Menteri Keuangan baru, Purbaya tampil tegas dan tanpa kompromi. Ia menegaskan bahwa APBN adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elit. Langkah-langkahnya membuat para pejabat dan pengusaha korup mulai gelisah. Salah satu yang paling tersentak adalah Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya menyatakan akan mengejar lebih dari 200 pengusaha yang menunggak pajak, menolak keras penggunaan APBN untuk proyek kereta api cepat, dan menolak pembentukan official fund dari APBN yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional. Dan siapa tokoh di balik semua itu? Ya, Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya bukan hanya menolak kebijakan yang merugikan rakyat, ia juga menantang langsung sistem yang selama ini menjadi lahan subur bagi oligarki. Dengan kebijakannya, Purbaya secara terbuka telah memantik perang ekonomi dan moral melawan Luhut. Namun perlawanan itu tidak berhenti di Purbaya saja. Mahfud MD pun ikut bersuara lantang. Ia menuding terjadi markup besar-besaran di proyek kereta api cepat, penyelewengan dana bansos, dan korupsi dalam pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan. Mahfud MD bahkan menyebut kekayaan Luhut Binsar Panjaitan kini mencapai 274 triliun. Angka fantastis yang menimbulkan kecurigaan besar tentang sumber-sumbernya.
yang mendorong KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menelusuri secara terbuka asal-usul kekayaan tersebut. Ini diyakini menjadi pintu masuk bagi pengusutan kasus-kasus lain yang melibatkan dirinya. Rakyat pun kini melihat secercah harapan baru. Harapan bahwa ada pejabat yang berani menantang oligarki, bukan melindunginya. Dan bagi banyak pihak, Purbaya dan Mahfud MD kini menjadi simbol perlawanan terhadap sistem busuk yang sudah terlalu lama menindas rakyat. Pertarungan antara Purbaya dan Mahfud MD melawan Luhut Binsar Panjaitan bukan hanya soal kekuasaan. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kerakusan, antara keadilan dan keserakahan. Rakyat Indonesia harus berdiri di sisi yang benar, di sisi mereka yang berani membela kepentingan rakyat, bukan di sisi mereka yang menindas atas nama investasi dan kekuasaan. Mari kita dukung keberanian kedua tokoh ini agar penegakan hukum tidak lagi menjadi sandiwara, melainkan jalan menuju keadilan yang sesungguhnya. Apa pendapat Anda tentang keberanian Purbaya dan Mahfud MD melawan Luhut Binsar Panjaitan ini? Apakah Indonesia akhirnya menemukan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dukung terus PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan dengan menekan subscribe, like, dan share agar suara kebenaran semakin bergema dan membuka mata bangsa ini. Sampai jumpa di video berikutnya bersama PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.